Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus
ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Dedi menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Dedi pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen,
Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu
buat video. Dedi kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.
Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan koknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa.
Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini,
Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah,
juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar.
Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian,
Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak
dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air.
Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali.
Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian,
kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan tokohnya sebagai
jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu,
Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Di teks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan,
ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek
memang sudah di-hide begitu ya, dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai, tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025.
Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran
dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035.
Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025,
Pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut,
Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah,
Ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar
Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian,
Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak
dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air.
Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali.
Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian,
kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya sebagai
jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu,
Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan,
ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja? Baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek
memang sudah di-hide begitu ya di slide-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban seret, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025.
Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak saat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com,
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah,
juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan. Melainkan, tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia
yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike. Dikomentari oleh ketua Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribun. Kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air.
Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu booming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen,
Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu
membuat video, Dedi kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.
Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa.
Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini,
Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah,
juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar.
Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian,
Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak
dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air.
Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja? Baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali.
Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian,
kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya
jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu,
Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai Wakil Presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan,
ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah. Namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek
memang sudah di-hide begitu ya, dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai, tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan tokohnya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025.
Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran
dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035.
Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025,
Pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners, ya mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban seret. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut,
Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah,
Ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya, Tribuners, ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar
Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif ini juga terlihat banyak banget yang kemudian menuliskan di laman YouTube tersebut, bahkan dislike ini Tribuners lebih banyak dibandingkan dengan like-nya. Tapi sekarang ini ketika tadi sempat aku cek memang sudah di-hide begitu ya dislike-nya ya, sehingga kita hanya bisa melihat berapa total orang yang menyukai tapi tidak bisa melihat berapa yang kemudian mendislike unggahan tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus Tribuners yang mengkritik konten video ala Wapres Gibran ini. Anggota Komisi 2 DPR itu menilai bahwa Mas tidak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja. Deddy Sitorus ini khawatir Mas Gibran malah melupakan pokoknya jika terus-menerus membuat video. Bahkan kader PDIP ini juga menyamakan Gibran dengan sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu membuat video. Deddy kemudian mengecam aksi gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran di channel YouTube-nya karena merasa bahwa ini akan mengganggu kinerja Gibran dari orang wakil presiden yang disamakan juga dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau kita tahu kan memang Kang Deddy Mulyadi ini kerap membagikan aktivitasnya ya Tribuners ya, mulai dari bertemu masyarakat, membantu permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat, tapi sedianya ini tidak dilakukan kali ini saja karena sejak menjadi bupati pada waktu lalu ini juga memang sudah dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga Deddy Sitorus ini meminta agar Gibran tidak melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat ini. Makna di balik video monolog Gibran, ada pesan Wapres bukan ban serep. Dua video monolog Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuai perhatian publik dan berbagai anggapan. Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju pemilihan presiden, Pilpres, 2029. Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai Wakil Presiden RI. Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa melalui video tersebut, Gibran memiliki pesan bahwa keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan tetap bekerja menanggapi sejumlah isu kekinian terutama yang menyangkut anak muda. Monolog Mas Gibran ini ingin mengirimkan pesan kepada publik bahwa Wapres bukan sekadar ban serep, karena tetap aktual serta relevan merespon beragam situasi kekinian, kata Agung Baskoro kepada Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Sementara Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik. Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain, kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu, 23 April 2025. Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk, sambungnya. Kendati demikian,
Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran. Sebagaimana diketahui, dalam video monolog yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Gibran mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 hingga 2045. Pada kurun waktu tersebut, menurut dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif. Oleh karena itu, Gibran menyebut bahwa itu adalah momentum bersejarah dan hanya terjadi satu kali. Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, kata Gibran. Namun sayangnya, hingga Rabu, 23 April 2025, pukul 13.35 WIB, video monolog Gibran itu mendapatkan dislike 108.157 kali dan telah ditonton sebanyak 867.319 kali. Video monolog bertema bonus demografi yang diunggah Wakil Presiden Gibran Rakabuming di akun YouTube miliknya banjir kritikan. Salah satu pihak yang mengkritik adalah Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, Deddy menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, namun juga harus menunjukkan kerja nyata. Ia khawatir Gibran melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video. Deddy pun menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri di media sosial. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli juga turut berkomentar. Menurutnya, video monolog Gibran dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik. Anggapan itu bisa muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog. Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi model sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif. Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra. Adapun dalam video monolog, Gibran mengulas soal puncak bonus demografi di Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2030 hingga 2035. Gibran juga menyinggung film Jumbo yang menurutnya adalah era baru industri film animasi di tanah air. Konten dari Mas Gibran yang diunggahnya di akun YouTube Tribuners menuai beragam komentar, baik itu dari sejumlah tokoh politik maupun dari warganet di tanah air. Kan video yang diunggah pada 19 April dengan 6 menit 19 detik yang mempertontonkan Mas Gibran monolog bicara soal bonus ini juga menuai sorotan dan banjir kritikan Tribuners. Reaksi negatif